Oke, recording. Thank you udah ngingetin. Iya. Ini Maklum pakai deh. pakai akun yang grup bukan ya? Akun ini punya Singapura, Iya. pakai grup. Oke, oke, oke. Jadi yang Nggak bisa 3 jam 4 lebih jam. dari 1 jam. Lebih. Iya, iya. Don't worry. Iya, iya. Oke. Oke, kita lanjutin sekarang. Jadi yang mau ngedit mixing ya, mixing recording daripada KRI ini emang perlu modal sih ya untuk at least punya earphone atau headphone yang lumayan gitu. Karena kalau kita nggak dengerin pakai earphone atau headphone yang bener, yang lumayan balance tonality-nya gitu, itu susah sekali kita bisa tahu ini rekamannya bener atau enggak gitu ya kan ya. Nggak perlu mahal sih. Sekarang untung apa namanya earphone yang murah-murah itu yang di bawah 500.000 itu udah oke sih, udah banyak yang bagus gitu. Kalau kalian mau minta rekomendasi bisa message saya langsung aja ya. Kebetulan saya punya hobi aneh, suka nge-review itu earphone. Jadi kalian mau tanya-tanya aja. Oke, udah pada lihat ini ya, apa namanya video prerequisites-nya ini ya. Ini yang pertama itu kan untuk sini mau. Yang pertama itu untuk install Reaper ya, yang kedua itu untuk mengerti mixing itu objektifnya apa. Nanti kalau Kevin mau nambahin juga bisa ya. Mixing itu objektifnya apa gitu. Karena kita begitu record kenapa nggak langsung dipublish aja habis selesai record, ngapain lagi perlu di post processing, mixing segala macam. Nah itu tolong dilihat videonya yang mixing itu cuma 6 menit kalau nggak salah ya. Oke, next. Nah ini download install Reaper dari sini. Dan saya rekomend juga untuk install SWS extension-nya. SWS ini Standing Water Studio atau something like gitu. Mereka tuh kayak open source bikin plugin untuk nambahin fiturnya di Reaper gitu ya. Kita akan pakai fitur-fitur dari mereka, sorry. Makanya kita perlu install juga SWS extension-nya. Kalau bisa semua orang udah di depan Reaper ya, karena kita akan banyak hands-on. Ini ada beberapa free plugins. Kalau buat yang nggak tahu plugins itu, oh ya, perlu admit lagi ya. Oh ya, sebentar. Three people. Si waiting room, oke. Okay. Admit, oke. Okay. Ya, oke. Okay. Jason. Udah di admit. Oke, masuk semua. Sebenarnya di dalam Reaper plugin itu kalau di zaman dulu itu kan mereka ngerekam langsung ke tape. Nggak bisa diapa-apain dari mikrofon langsung ke tape gitu. Jadi kalau ada tonality yang kurang benar, mungkin treble-nya kurang atau bass-nya kebanyakan, itu kalau mereka mau adjust tonality, mereka perlu Elmo di situ ada extension tuh. Kalau mau tarik, oh di sini juga boleh kalau cukup. Situ ada yang panjang tuh satu, bisa ditarik dekat tas saya. Bisa ya. Oh, mesti ditarik dulu sih. Oh, ada cukup. Ya, cukup. Ya, oke. Sip. Oke, jadi mereka perlu ada extra equipment gitu ya. External equipment untuk ngasih reverb, untuk ngasih equalizer segala macam. Tapi sekarang kita udah zaman DAW, udah zaman digital, semuanya itu di dalam DAW-nya. Namanya mixing in the box. Kita mixing in the box namanya sekarang. Dan kenapa saya pakai ini beberapa free VST plugins, ini hanya sekedar personal preference saja. Sebenarnya untuk simplified sih. Misalnya yang pertama ini yang Excite ini ya. Excite ini sebenarnya cuma simply one button bass boost, one button treble boost gitu aja. Karena setelah saya misalnya adjust tonality satu vokal gitu. Kalau saya mau add overall treble gitu, saya males ngejust berapa poin di equalizernya itu ditambah-tambahin semua, itu repot. Mendingan ada satu lagi plugin dia nambahin semuanya gitu. Lebih gampang. Ini reverb, tol reverb ini dia saya juga suka suaranya dan ini saya juga beberapa saya tambah-tambahin. Mungkin in the future bakal ditambah atau dikurangi ya, kita lihatlah nanti ya. Dan yang paling penting itu sebenarnya yang terakhir, yang DP meter 4. DP meter itu waktu kita nanti rendering, kita bisa tahu overall loudness-nya itu berapa.
Karena kita mau adjust, kenapa kita perlu adjust overall loudness? Kita misalnya sekarang kita Gary Singapura udah rekam lebih dari 100 lagu ya. Your internet connection is unstable. Kalau ada masalah bilangin ya. Sini saya dapat message di sini your internet connection unstable. Mudah-mudahan di kalian terimanya oke-oke aja. Ada yang lagi datang. Oke. Oke. Oh, Entai ikut dari Bandung. Nah, timnya Alicia. Oke. Ya, karena kalau kita misalnya udah rekam 100 lagu gitu ya, kita nggak mau setiap lagu ada yang terlalu keras, ada yang terlalu soft. Kita mau kayak kita nge-play CD gitu ya. Dari awal sampai akhir itu volume nggak perlu dirubah, loudness setiap lagu itu konsisten. Ya, jadi itu sebabnya kita ada target loudness. Target loudness kita ngikutin YouTube. Biar nanti kalau kita mau post sampai suatu saat perlu di-post di YouTube, itu udah compatible atau sama recommended loudness-nya mereka. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini dua channel yang saya rekomen buat belajar Reaper. Reaper itu nggak ada habis-habisnya dipelajarin ya teman-teman ya. Bener-bener nggak ada habis-habisnya. Banyak nih minta ampun fiturnya. Saya mungkin baru tahu 10% kali ya dari seluruhnya ya. Udah bagus kali 10%. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini buat belajar. Next. Di sini untuk beberapa tutorial yang saya rekomen ya. Tutorialnya itu ratusan, kalau mungkin ada ribuan sih di YouTube. Ini beberapa yang saya rekomen. Terutama bagi kita untuk belajar gimana Reaper ngatur manage their files di dalam project folder, basic editing dan segala macam. Dan untuk yang teman-teman di panggung boneka ya, kalian bisa, yang penting buat kalian itu mungkin yang nomor 2 dari bawah, cleaning up voiceover. Ya, cleaning up voiceover. Terus nomor 3 dari bawah juga clicks and pops removal. Itu tujuannya lebih banyak untuk speech. Kalian kan lebih banyak di speech kalau panggung boneka ya. Di situ kalian bisa lihat bagaimana silent itu bisa automatically di remove sama Reaper dengan waktu yang sangat singkat gitu. Dengan waktu yang sangat singkat, bagian-bagian yang dimana kalian nggak ngomong, kalau di dalam panggung boneka kan ngomongnya gantian. Misalnya waktu si A nggak ngomong, si B, waktu si A ngomong, si B lagi diem, itu suara mic-nya si B biasanya kan nangkep sedikit suara-suara ambient noise, suaranya si A gitu kan. Lebih baik pada waktu dia lagi silent, bagian silent-nya itu di remove biar suaranya lebih clean gitu kan. Nah itu gampang sekali kerjainnya di Reaper. Cuman berapa step doang, hilang semua udah silent-nya gitu ya. Tinggal yang bagian ngomongnya doang. Coba boleh dilihat itu. Cleaning up voice over. Nggak usah sampai secanggih yang dia kerjain, tapi at least bagian cleaning up silent-nya itu kalian bisa ikutin di situ. Dan Reaper itu juga bisa dipakai untuk video editing. Jadi kalian punya video, aduh ini suaranya kok nggak bagus ya. Tapi kalau kadang-kadang video editor, di dalam video editor itu biasanya audio editing feature-nya kadang agak limited. Atau kita sudah terbiasa dengan Reaper. Kita bisa edit audionya aja misalnya di Reaper. Kita buka videonya di Reaper, kita edit audionya, kita langsung render lagi. Tapi ada dua persyaratan. Pertama, by default dia nggak kompatibel dengan banyak format ya. Kalau dia mau bisa buka segala format, kalian harus install VLC 64-bit di dalam komputer kalian. Jadi automatically nanti Reaper akan menggunakan VLC engine untuk playback the video file. Jadi apapun yang bisa di playback oleh VLC akan bisa di playback oleh Reaper. Dan untuk bisa merender jadi MP4 misalnya, kalian nanti perlu beberapa FFmpeg DLL-nya itu ya, set plugin kalau di Windows. Kalau mau tahu lebih banyak, kita bisa bicara nanti ya, next ya. Oke, kita getting started. Sekarang kita setup audio device ya. Kalau kalian misalnya playback daripada Reaper ada masalah gitu, kadang-kadang bisa audionya tuh bisa melambat ya, atau kadang-kadang stop, ada cracking segala macam. Itu most of the time itu karena setting device drivernya itu nggak benar. Nah, untuk buka audio ini ya, untuk membuka audio
untuk buka audio device ya. Udah keluar belum sih? Kok lama ya? Delay ya. Oh, oke. Ya. Nah, kalian lihat di sini nih. Di pojok ini kelihatan nggak? Ya, di pojok kanan atas. Nah, ini audio device. Begitu diklik, dia akan langsung buka audio device setting. Ini kenapa audio device settingnya ini nih? Ngaco mestinya, saya mesti pakai ASIO. Sorry ya. Oke. Pas Kobram buka Reaper langsung ada itu. Ya, di ujung di pojok kanan atas selalu ada. Kalian boleh coba. Pojok kanan atas itu yang ada tulisannya berapa sampling rate-nya segala macem ya. Wala, ini Mac. Mac I don't know. Itu di situ ada itunya ntar ya. Oke. Aduh. Ini ada di preference. Ya, ada di slide saya kasih itu apa namanya link untuk tutorial buat yang Mac. Saya tidak paham kalau Mac-Macan. Oke. Ya. Jadi recommended pakai ASIO kalau ada. Tapi kalau biasanya kalau kita nggak pakai external audio interface, nggak ada ASIO-nya di komputer kita. Nah, kalau nggak ada ASIO, next recommended driver itu wave out. Yang ini. Kok naik turun? Nah ini ya, wave out. Kebaca ya dari sana ya. Wave out. Nah ini recommended driver setelah ASIO. Kalau bisa ASIO ya ASIO, kalau nggak ada ya itu. Hilang lagi. Ya, milih lagi deh. Bentar ya, sabar ya. Oke. Nah, terus yang kedua yang perlu kita perhatiin setelah device driver, kalau buat mixing ini nggak terlalu penting. Tapi kalau pas lagi recording, ya ini bagian atas ini nih, kelihatan nggak nih ya? Yang paling pojok sini nih, ada 3 milisecond, ada 4 milisecond, lihat nggak nih? Kelihatan nggak di Zoom? Kelihatan ya? Di Zoom kelihatan nggak? Oh iya. Yang di Zoom kelihatan kan? Kelihatan. Ya. Kelihatan. Nah itu artinya round trip latency. Nah yang 3 milisecond ini adalah ini playbacknya ya. Ya ini kalau nggak salah playback, ini recording latency atau the other way around, saya lupa. Nah artinya gini, biasanya metodologinya waktu kita rekam KRI ini, kita rekam misalnya pakai piano ya. Pianonya itu harus benar dulu. Setelah pianonya udah benar, udah mereka play sampai udah nggak ada salah, udah oke pianisnya. Nah kita akan playback rekaman piano untuk merekam vokalnya. Ya ngerti ya? Jadi untuk playback itu artinya dari hard disk komputer sampai ke telinga pendengar itu dia butuh kira-kira 3 milisecond. Nah habis itu singernya nyanyi dari mikrofon kerekam sampai ke hard disk itu 4 milisecond kalau di sini itu namanya round tripnya. Artinya dari mulai komputer playback itu track piano sampai vokal itu kerekam ke hard disk itu ada perbedaan 7 milisecond. Artinya 7 milisecond telat gitu vokalnya masuknya. Nah itu kalau cuma sekitar 7 milisecond itu nggak masalah. Recommended-nya itu 12 maksimum. Oke, nah ini ya nomor 4 ya. Jadi total yang tadi 3 tambah 4 itu kan di sini yang di setup saya ini 7 milisecond ya. Different device itu bisa more atau bisa less juga gitu ya. Tapi kalau bisa jangan lebih dari 12 milisecond. Begitu dari 12 milisecond itu bisa mulai kedengeran. Terutama nanti nanti kita bisa dengar hasil recordingnya itu antara piano sama vokal, kok vokalnya kayak agak telat dikit gitu ya. Tapi sebenarnya dari pengalaman saya kalau untuk lagu hymn ya, karena lagu hymn itu nggak terlalu banyak transient kan, lebih ada legato-legatonya gitu, sampai 20-an milisecond pun nggak kedengeran sih gitu ya, masih safe. Tapi recommended apa namanya? Recommended dari profesional, kalau ada gitar terutama ya, gitar itu kan plucking ya, transient terus kan, itu kalau bisa jangan sampai lebih dari 12 round trip milisecondnya. Oke? Nah ini kalau ada, misalnya masih ada isu dengan audio playback atau recording, kalian bisa lihat di situ tuh.
di PC latency issues on Windows ya. Kalian bisa coba, ada tools-toolsnya segala macam di situ. Nah itu on Mac tuh. Nah, lu baca sendiri ntar. Oke, next. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Oke, Mau nanya, ya silakan. kalau drivernya nggak ada ASIO dan nggak ada wave out, jadi gimana tuh? Harus diinstal, cari gitu. Bisa nggak ada wave out ya? Pakai Mac kali ya? Iya. Kalau Mac-nya itu, kalau yang Mac saya juga Mac nggak itu bukan ngerti. ASIO. Kalian Mac itu coba bukan lihat yang audio device setting on Mac ya. Mungkin Kevin bisa jelasin kali, Kevin? Kalau Mac langsung kok. Kalau misalnya Mac biasanya dia langsung baca, kecuali kita mesti misalnya kalau pakai Focusrite harus install drivernya. Tapi kalau misalnya cuma pakai earphone langsung masuk ke Mac, kita pilihnya built-in output. Built-in output ya. Oke. Ya, built-in output. Built-in Kalau pakai output. maksudnya nggak pakai audio interface, jadi pakai DA dari ini dari headphone jack-nya Mac Mac-nya. lah ya. Headphone jack-nya Mac ya. Yap. Ini kalau di internet aku baca nih ya, ASIO, wave out, WhatsApp, extras are ways of accessing hardware, many of which are clunky or obsolete and have different benefits and drawbacks. They are Windows only. Mac OS has core audio and nothing else, which basically combines all the advantage and none of the disadvantage of all the different Windows one. Mantep deh. Jadi selama ini kan aku juga ngerekam nggak ketemu ini si ASIO. Oke. Tapi waktu itu lu pernah ada masalah dengan... Nah, itu karena built-in output, itunya nggak kepilih. Itu. Begitu lu pilih built-in output, oke. Pas rate-nya Kobram benerin itu udah oke. Oke, kita juga jelasin kenapa ya kita rekam nanti hasil output kita kan di 48 kHz ya. Kalau ada yang nggak ngerti ini apa sih 44,1, 88 segala macam ini bisa langsung nanya aja. Ini audio waveform itu kalau namanya di PCM ya, pulse code modulation itu di sampling. Nah, berapa cepat dia samplingnya itu, yaitu berapa hertznya itu. Kalau misalnya dia di 96.000 hertz ya, artinya dalam 1 detik audio waveform, signal audio itu disampling 96.000 kali. Dan setiap sampling itu nanti sama dia dijadikan digital data ya. 24 bit atau 16 bit gitu. Saya lupa itu nama prosesnya apa. Ya pokoknya gitulah. Nanti bisa cari PCM audio di itu. Nah kita rekam di 96 kHz itu ada tujuannya kenapa begitu. Meskipun nanti hasil akhirnya outputnya kita cuma di 48. Kenapa hasil akhirnya 48? Karena itu most compatible dengan semua devices. Terutama mobile phone sekarang rata-rata mereka pilihnya 48 kHz ya. Kita rekam di 96 kHz karena kita akan banyak menggunakan pitch correction. Kadang pitch correction, kadang stretch, kadang di shrink, itu bagian-bagiannya biar timingnya bisa align. Nah, khusus untuk do pitch correction sama stretching ini, itu semakin tinggi sampling rate-nya, dia akan data yang untuk dia bisa proses itu semakin banyak, hasilnya itu semakin akurat. Ya, jadi kita rekam dan mixing itu di 96K, itu untuk proses-proses itu. Proses-proses editing. Karena di 96K proses editingnya hasilnya akan jauh lebih baik daripada waktu kita rekam misalnya langsung di 48K gitu misalnya. Terutama untuk waktu dia di stretch. Kadang masuknya nggak bareng gitu ya, masuknya nggak bareng atau selesainya nggak bareng. Begitu selesai nggak bareng misalnya Tuhanku, nah U-nya itu nggak bareng-bareng gitu ya. Itu bagian Q-nya aja itu kita bisa stretch biar bareng. Nah itu nanti kita akan pakai algoritma stretching. Ya, oke. Ini kira-kira settingnya di Windows, yang Mac bisa saling sharing. Kemarin tuh Kobram pasangin aku 48 kok, kenapa ya waktu itu? Nggak inget. Pokoknya 96 KRI sih ya, kita rekamnya di 96 sih. Terus block size? Oke, block size itu untuk latensinya sih. Latency Latency tapi sebenarnya ini penting waktu ngerekam ya. Semakin rendah block size itu latency yang tadi di pojok itu mana tadi pojoknya? Yang 0,3. Iya ya 0 sampai something itu akan makin kecil. Tapi kalau kita ngerekam banyak track, kalau misalnya hard disk kita kurang cepat ya, itu tuh di buffer. Blok ini tuh di buffer di RAM-nya komputer.
Tapi begitu ada buffering, dia akan hasilnya lebih stabil, nggak ada yang hilang. Tapi latensinya makin tinggi. Kalau untuk kita playback itu nggak masalah. Latency misalnya 50 milisecond, 100 milisecond itu kita nggak akan begitu berasa waktu mixing. Ya waktu post processing, waktu mixing is okay. 25, 65, 12 doesn't really matter gitu. Tapi waktu kita rekaman itu matters. Waktu rekaman biasanya saya pilih 128 sih. Jadi 128 nih? Ya, kalau 128 masih stabil, oke. Begitu nggak stabil, naikin. Gitu aja prinsipnya. 256 deh. Takut crash. Oke. Berikutnya di Reaper itu karena kita pakai external plugins yang tadi kita udah bahas di slide sebelumnya ya. Nah, itu dia akan external plugins itu dia akan install di folder tertentu, bukan di dalam foldernya Reaper. Misalnya tadi saya ini kan plugin ini misalnya. Nah, ini ya. Misalnya ini misalnya DP meter gitu. Nanti dia akan install di suatu folder. Reaper itu nggak otomatis tahu folder itu di mana gitu loh. Nah, kita harus kasih tahu ke Reaper itu foldernya ada di mana. Nah, makanya jadi begitu kita pop up, misalnya nyalain Reaper gitu, dia bilang, misalnya kita buka project, saya misalnya kirim project ke salah satu dari kalian buka, terus mereka kasih error mengenai VST plugins not found atau gimana, itu pertama mungkin belum diinstall, ataupun kalau sudah diinstall, si Reaper nggak tahu itu ada di dalam folder apa. Jadi kita bisa add address-nya di sini. Ya, kita add biasanya sih solve the problem gitu aja. Oke, sekarang mari kita sama-sama. Ivan kok masuk. Oh yeah, sorry nggak kelihatan. Oke, kita akan pertama gini ya. Buat yang sudah sering pakai Reaper, mungkin kalian sudah punya shortcut kalian sendiri, sudah punya customization kalian sendiri di dalam Reaper, itu boleh di save sekarang. Karena saya akan bahas dengan customization untuk KRI. Kenapa saya customize begitu? Biar cepet ya, pertama ya. Jadi Reaper itu is very, very customizable. Saya belum pernah nemu ada program yang lebih customizable dari Reaper. Hampir semua menu, semua tampilan, semua icon yang ada di situ bisa dirubah semau kita. Nah, terus kalau misalnya saya punya satu komputer di rumah gitu, saya misalnya pakai bareng dengan anak saya Reaper ya, dia punya his own configuration, saya punya my own configuration ya, biar cepat ganti-gantinya itu pakai ini, import sama export configuration. Kalau kalian sudah punya konfigurasi kalian sendiri, misalnya mungkin Kevin udah punya shortcut sendiri, tolong diekspor sekarang. Karena kita sekarang akan import configuration yang sudah saya kirim di minggu lalu. Ya, mari sama-sama kita mengerjakan bahasa Indonya baku. Oke, masuk ke preference. Mungkin bisa kasih linknya lagi bro, karena yang di Pangpon kayaknya belum dapat ya. Oke, aku kirimnya lewat WhatsApp loh waktu itu kemarin. Di forward aja bro. Bentar ya, WhatsApp gua mana ya? Iya. Zoom, WhatsApp. Saya kirim kemana? Bentar ya, saya cek dulu ya. Kapan ya saya kirim ya? Lupa udah. Yang .zip kok, portable.zip. Ini trim. Iya, yang atas lagi. Bukan. Bukan, ini. Ini gua kirim ke siapa? Ke Baskara ya? Iya, boleh. Kok salah. Mestinya forward message. Oke, silakan dikirim ke grupnya Pangpon. Ini itu mana itunya sih? Ini. Oh, cuma ini doang yang ini ya? Yang zip ini kan udah ada. Enggak, itu di dalamnya ada configuration file. Oh, oke. Ya, tinggal di unzip. Setelah di unzip, di dalamnya ada configuration file. Iya, betul. Ada 5 sama 6 apa bedanya kok? Itu untuk Reaper 5, yang 6 untuk Reaper 6. Terserah kalian pakai Reaper berapa. Reaper berapa ya? Kemarin kan saya kalau yang nggak bisa nginstall kan saya kirimin Reaper Portable yang 5 kan. Karena saya punya 2 license. Saya punya license yang lama, yang itu mentok sampai 599, itu saya udah nggak pakai, makanya saya bisa share.
Ya. Terus yang sekarang saya pakai itu Reaper license Reaper yang ke-6 Oh, gitu ini mau ya. di-share juga. Itu Yang kelima. configuration di-share aja karena Bukan kita yang perlu kelimanya. apply. Yang kelimanya boleh share Oh, aja. iya. Kalau Soalnya yang nggak bisa ya, yang nggak bisa nginstall, yang perlu pakai aja nggak apa-apa. Reaper itu is very very generous gitu. Sampai kalau kita nggak bayar, sungkan sendiri gitu loh. Itu orangnya tuh baik banget. Dia bilang 30 day trial ya. Kalian pakai berapa tahun pun itu akan berfungsi fully functional, nggak ada masalah. Ya sama orang kayak gini kita nggak bener lah ya kalau kita nggak beli license ya. Halo Pak, mau tanya. Ya silakan. Kalau kita nggak punya external device, Ya. itu kan kalau pakai driver ASIO kan nggak ada ininya, no phone hardware. Ya, jadi jangan pakai ASIO. Pakai Waveout, ada Waveout nggak? Waveout ada. Waveout itu pakai soundcard yang ada langsung di komputer ya? Ya. Oke. Untuk project yang sudah saya kirim, ya itu semuanya di 48K. Oke. Ya, jadi di audio device kalian bisa kalian set misalnya di sini ya, Waveout. Terus ini setnya 48 di sini. Nah, set 48 gini ya. Caranya gitu. Kalau di sini saya mesti. Ya langsung diedit aja ya. Ya. Kalau sini saya mesti pakai ini. Oke, tadi ini ya, apa namanya, Control P itu preference. Kita akan import configuration. Kalian bisa lihat nanti, ini saya udah pakai configuration saya sih. Kalau nggak ada ini. Ini semua pada nggak ada gitu, beda icon-iconnya. Terus misalnya di sini action ini nggak ada. Kalau di default configuration-nya si Reaper. Saya tambah-tambahin ini, biar workflow kita lebih cepat. Kita import configuration, ini import begini. Ya, terus kita cari ada di mana. Ini configuration-nya Reaper 6, saya pakai yang Reaper 6. Open. Oke. Nah, terus dia akan buka lagi. Import semua. Nah, dia akan restart ya, restart Reaper. Begitu dia restart Reaper, kalian akan lihat icon-icon yang berbeda di atas. Dan juga action yang berbeda. Oke, ini jadi kecil. Saya harus gedein lagi biar lebih jelas. Itu ada di sini. Advanced UI. Nah, ini kalau misalnya buat yang kayak saya ini matanya udah lauwa ya, udah mata tua. Biasanya digedein. Nah, gini 1,5 kali lipat nih. Nanti jadi gede semua. Pum. Oh, jadi gede kan, enak kan? Nah. Oke ya, jadi itu import configuration ya. Nanti ada beberapa shortcut di sini yang kalian bisa lihat ya, yang nambah ya. Misalnya gini, untuk bikin track baru di Reaper di bagian yang kosong ini kalian double klik aja. Double klik ini udah bikin track baru. Nah ini kalau misalnya waktu lagi rekaman, ini saya maunya tuh full meter karena yang penting buat saya itu dia clipping atau enggak, ya kan? Nah itu kalian tinggal klik pilih-pilih di sini aja nih. Ini udah saya bikinin. Yang ini yang standar. Ini yang jadi, nah ini full meter jadi gede kan, enak kan? Tuh. Terus kalau ini yang, kalau misalnya tracknya banyak, ini kegendutan. Nah ditipisin. Nah bisa tipis ya. Oke. Ini ada di sini. Kayaknya, nah ini nanti semua ada. Bro, ya. Kayaknya mesti pelan-pelan bro. Pelan-pelan. Oke. Buat teman-teman yang baru pertama kali kan lihat Reaper, mereka coba. Udah pada successful nggak itu import configuration-nya? Nah itu yang perlu ditanyain bro. Udah selesai belum import configuration? Udah semua? Nggak ada ASIO-nya. Kenapa Joshua? Bisa tapi nggak ada ASIO-nya. Nggak apa-apa. Kalau kita cuma laptop doang tanpa external audio interface, memang biasanya nggak ada ASIO, nggak apa-apa. Kita pakai Waveout aja kalau yang buat Windows. Kalau yang Mac tadi built-in. Bener ya built-in ya? Nah, built-in. Device. Oke, gimana? Kita bisa lanjut nggak? Oke ya, kita lanjut ya. Pokoknya maksudnya import sama export configuration ini itu... cuma ngasih shortcut banyak gitu loh kok. Enggak juga, more than that.
jadi misalnya ya. Tadi aku lihat sih ada plugins Elita lah siapa. Ya, betul. Jadi misalnya di sini ya, FX Chain ya. Sorry. Gini. Kok misalnya saya mau nambahin FX Chain ya. Ini FX Chain-nya udah keikut termasuk semua nih. Ini bagaimana efek-efek yang saya pakai untuk suara-suara singer dan pianis di sini di Singapura ya. Kenapa itu banyak? Maksudnya satu orang aja banyak itunya efeknya. Ini itu evolusi gitu. Ya. Jadi misalnya punya lu ya sekarang udah versi 9 gitu ya. Rata-rata sekarang udah versi 9 itu dari dulu versi 1. Terus kayaknya ada yang bisa di-improve lagi, ganti lagi versi 2 sampai 9 gitu. Nanti mungkin bakal nambah lagi terus. Oh, jadi selalu ngambil yang versi yang paling gede lah. Iya, cobain aja pakai yang paling gede gitu. Saya improve juga sih, ada kadang-kadang ada yang saya ilangin segala macam. Piano udah sampai berapa? Udah sampai 11 tuh. Wow. Ya. Itu pertama ini FX Chain-nya dia masuk juga termasuk di dalam import configuration. Terus ini project template. Project template-nya juga udah masuk ke sini. Tuh. Oh, global convention-nya masuk juga ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Kalau di kalian sih mestinya ini piano sama gitar. Misalnya kalian buka ini ya. Plung. Nggak mau itu. Oke. Ya ininya dia masih nyari tuh. Saya mesti install manual tuh. Cube M-nya. Voxengo. Nggak masalah. Nah ini template, project template yang kita pakai di Singapura untuk rekaman di ini. Jadi kalau aku mau bikin rekaman baru, tinggal aku buka ini aja. Ya ini template, karena ini apa namanya, ini nanti kita jelasin ya kenapa bentuknya kok kayak gini ya. Ini namanya folder. Ini yang paling atas itu biasanya saya pakai untuk nge-adjust loudness. Udah terakhir misalnya di sini ada 3 lagu gitu ya. Lagu pertama terlalu keras, lagu kedua terlalu soft, lagu ketiga gimana gitu ya. Itu masing-masing saya adjust di sini. Habis itu saya render semua sekalian bareng-barengan gitu. Nah, terus ini yang vokal juga misalnya balance, vokal dua vokalnya udah balance, sudah bagus. Tapi dia terlalu soft terhadap piano misalnya. Saya tinggal adjust di sini. Ya. Ini folder, ada gambarnya folder di sini kan. Ya, tuh bisa dilihatin begini. Bisa keluarin folder. Nah, dan kalau mau di collapse juga bisa. Nah, jadi collapse. Tuh hilang. Ya, nanti kalian bisa main-main sendiri. Ya, kita lanjutin. Ini import sama export configuration-nya, jadi cukup penting. Itu customization-nya tuh kalau mau belajar lebih banyak tuh di situ tuh. Link-linknya udah saya kasih tuh di situ ya. Tampilannya semua pun bisa diganti, totally ganti. Nanti PowerPoint-nya di-share ya? Udah kan, ada di dalam itu zip yang tadi dikirim. Oh, barang saat situ ya? Ada dalam bentuk PDF. Ketahuan nih belum buat PR. Iya pasti ketahuan. Bukan, PowerPoint-nya aja. Kan nggak bisa di-copy paste lagi. Oh iya, ini ada di itu. Boleh, no problem. Oke ya, prinsipnya kita ngerjain Reaper itu, usahakan setiap rekaman, maksudnya setiap project itu dimasukin dalam satu folder. Jangan sampai audionya di folder yang beda-beda. Nanti akhirnya jadi pusing. Semuanya, misalnya saya mau bikin rekaman, udah ada track pianonya, misalnya Pak Billy udah rekamin di Kelapa Gading. Saya ambil track pianonya dari Dikasih Doa Askara misalnya, saya mau isi vokalnya di sini. Nah itu semua masukin dalam satu folder. Jadi pada prinsipnya Reaper itu works per folder projectnya. Ya. Nanti bagaimana ada customization folder-foldernya lagi itu tutorialnya banyak, tapi kita nggak bisa bahas di sini. Sekarang udah jam berapa? Ya ampun udah jam 7. Oke, biar cepat ya, lanjutin ya. Kita bikin folder khusus ya. Nah ini shortcut sangat penting biar cepet. Jadi spacebar itu segala macam. Nanti waktu yang untuk PR itu kemarin kan saya minta kalian pakai ini kan, eksklusif solo, ya. Soalnya di Reaper itu kan ada solo button. Nah ini kan solo button nih, yang S nih ya, solo button. Kalau dipencet dia kuning. Nah tapi kalau misalnya saya mau bandingin antara ini sama ini. Kalau saya cuma klik ini, dia dua-duanya nanti akan di solo dan dua-duanya playback bareng. Tapi kalau saya pakai eksklusif solo, misalnya ini ya, Control Alt ya, Control Alt terus klik ini. Nah dia pindah, lihat nggak? Dia pindah. Yang lainnya di mute sama dia, cuman yang button S aja yang di eksklusif solo ini aja yang akan ke playback. Nanti akan kita pakai untuk di hands-on listening test ya, yang saya udah kirim itu. Oke.
Solo ngerti ya, maksudnya artinya yang lain di mute, kita cuma mau dengerin track itu doang. Kalau aku select aja sama aja kan. Misalnya ya, Select gitu. misalnya saya mau dengerin antara ini sama ini, bedanya di mana? Yang di PR yang udah saya kirimkan. Kalau saya select begini, terus saya select begini, dua-duanya akan ke playback. Nah, maksudnya kan beda tracknya tuh. Aku nggak klik S-nya, aku klik tracknya. Oh nggak bisa. Semuanya tetap play. Kecuali kamu misalnya mute begini, abis itu unmute, terus abis itu mute ini kan ya two steps kan. Ini kan satu step. Ya gitulah. Eksklusif solo namanya ya. Untuk itu. Oke. Terus misalnya ada lagi marker. Kalau markernya udah banyak di atas 10 ya. Kok marker ya? Marker itu kita kan pertama bikin marker dia ada angka 1, angka 2, angka 3 gitu kan. Nah, begitu kita pencet angka 1 di keyboard, dia akan lari ke marker nomor 1. Misalnya markernya udah kita sampai 5, 6 gitu. Begitu kita press angka 6, dia akan langsung loncat ke marker nomor 6. Tapi kalau udah di atas 10, kan susah. Udah nggak bisa lagi pakai numerik kan. Nah, kalian pakai ini. Go next sama previous marker pakai ini. Buat yang belum ngerti marker itu apa. Oh iya lupa, sorry. Kita buka ini ya, buka project ya. Buka project apa ya? Bentar, ini close dulu. Jangan yang malu-maluin project. Justru kalau nggak malu-maluin nggak ada yang bisa dikerjain. Kita kirim yang malu-maluin semua biar bisa dikerjain. Yang itu itu yang piano Pak Billy terus yang vokal nggak ada yang bisa nyanyi. Yang itu aja. Ini aja nih tutorial ini aja yang nomor 1. Ya, ini yang PR kemarin kan. Nah, ini kita geser dulu. Oke ya. Nah, ini kalian lihat ini sekarang dia kalau saya playback ini, dia akan playback mulai dari sini misalnya yang ini ya. Kalau saya itu pianonya kalian denger nggak? Nggak denger ya, sebentar ya. Lu mesti centang pada saat di share itu ada centangan share audio. Oke. A bit more complicated than that karena gue pakai ini. Ini kok bentar ya. Bentar saya. Kok routingnya kecil amat? Ini sambil Kobram nyari marker itu basically ya ini nih di atas nih yang merah-merah nih tanda at one point in time lah gitu. Jadi dibuat marker itu biar gampang. Misalnya kita mau ke lagu nomor 2 tuh KRI 88, kita nggak drag gitunya gitu. Kalau udah dibuat di situ tinggal pencet nomor 2 dia otomatis ke situ lah. Betul. Oke. Kok hilang? Oke, balik lagi. Oke, saya harus share ke Mix 2. Oke. Mix 2. Sekalian, karena sekarang yang ikut Zoom ya, bisa dengar nggak? Bisa. Oke ya, udah ya. Oke, di routingnya bro. Oke ya, nanti kita dengerin itu sama-sama. Nah ini misalnya saya pencet nomor 2 nih ya, angka 2 di keyboard ya. Tuh dia langsung lari ke 2. Nah, kalau pencet 3 langsung lari ke 3. Sama juga dengan yang tadi itu kurung siku ya, namanya apa sih itu? Square bracket. Nah, itu juga sama. Kayak begini, bisa next gitu. Ya. Oke, lanjut. Itu persamaannya di Mac tuh. Kan keyboardnya rada beda. Terus lock ya, kalian juga bisa eksperimen dengan lock. Lock itu macam-macam. Ini Shift L ya. Shift L itu kalian bisa lihat kalian mau ngelock apa. Kalau misalnya ngelock item atau time selection, misalnya saya time selection saya lock ya. Misalnya kayak gini ya. Terus saya pencet L. Ini saya nggak bisa bikin time selection di tempat lain. Ini time selection ini akan mati di sini. Maksudnya ke lock. Tuh, nggak bisa. Ya. Saya mesti pencet L lagi baru open. Gunanya buat apa? Kadang-kadang kita kalau lagi misalnya ngisi retake vokal, itu kan kita record di sini kan based on time selection. Time selection auto punch, lihat nggak? Oh. Nah, kalau tahu-tahu mendadak nanti ke drag di mana time selectionnya berubah lagi kan jadi nggak rapi. Nah, kadang-kadang kita bisa mau lock itu time selection. Kita bisa mau lock macam-macam. Ini semua nih yang ada di sini nih tuh, liatin tuh. Item envelope, item region, segala macam itu bisa di lock, nggak bisa digeser-geser. Ya, itu pakai L.
Jadi kalau mendadak kalian kok gue mau select nggak bisa, nah itu mungkin ke lock aja, pencet L aja. Oke, apalagi ya. Control R itu record, start, stop. Ya kalian nanti lihat-lihat sendiri ya. Oke, kita lanjut. Aduh, di sini ada yang ngebor. Oke, ini kita sekarang terutama buat yang udah jago kayak Kevin ya. Ini yang paling penting kita ngikutin ininya aja sebenarnya. Kalau masalah mixing kan dia udah ngerti. Ini recording standar kita, maksudnya biar hasilnya nanti konsisten. Mungkin in the future kita improve, ada kemungkinan aja. Cuman sementara ini yang sudah dikerjain yang begini. Gitu ya. Kita recording dalam format 24 bit 96 kHz. Dan nanti untuk mulai lagu itu ada 1 second fade in, ada 1.5 second fade out. Kenapa begitu? Biar lebih predictable. Kadang-kadang orang ngasih fade in nggak kira-kira. Saya pernah dengar lagu klasik ya, dia ngasih fade in 10 detik coba. Ini ada lagunya apa enggak, orang udah nungguin kok nggak play-play gitu. Ya, saya rasa 1 detik udah cukup ya, ngapain kita buang-buang waktu fade in sampai begitu lama gitu ya. Terus 1.5 second fade out itu setelah piano nggak kedengeran. Setelah piano benar-benar fade out-nya itu habis gitu ya, gemaknya habis, nah baru tambah 1,5 second. Itu nambahinnya manual. Iya, nanti kita akan tunjukin. Nah, untuk loudness, kita render overall loudness-nya itu nanti hasilnya di -14. Kita usahain sama biar loudness semua lagu rekaman KRI itu konsisten. Nggak ada yang terlalu soft, nggak ada yang terlalu loud. Sekarang KRI ya, di Singapura udah dipakai untuk di kebaktian. Gitu. Tadinya kan dipikir cuma buat di app, cuma buat orang belajar lagu. Sekarang sampai ya itu kita bersyukur ya Tuhan akhirnya mau pakai untuk di kebaktian juga karena COVID begini kan. Jadi nggak boleh nyanyi di sini. Kita harus cuma bisa dengerin rekaman doang. Dan itu kita mau bikin lebih profesional, semuanya di -14. -14 itu standar YouTube, Amazon, dan apa lagi ya? Ya nanti ada screenshotnya. Terus setiap lagu itu kita bisa ambil dari sini ya. Ini site-nya Youku, dia udah buka aja deh. Ya kelihatan. Oke. Nah ya, kalian bisa lihat ya ini ya. Ini kita persis plug ini judul lagunya. Misalnya lagu mana yang inilah whatever lah. Misalnya nomor 1 Besarlah Allahku. Ya, ini kita copy nih. Ya, ini akan jadi nama file daripada lagu kita. Ini kita taruh di bagian rendernya. Dan di sini rekaman dari Gary Singapura udah masuk di sini. Jadi kalau kalian play di sini ini udah rekaman kita. Tapi belum semua ya. Baru 100-an. Masih ada, ini kan 300 totalnya kan. Masih lama. Nggak selesai nih project. Ayo buruan Gary yang lain. Makanya kita minta bantu nih Bandung sama KG buruan biar cepat selesai. KG Pak Billy baru balik. Masih di Singapura, siapa yang mau rekaman di sono? Oke ya. Oke. Jadi standardization judul file name-nya ini ya. Oke. Terus nanti final rendernya kita bukan di 24 bit 96 tapi cukup di 16 bit 48. Kita akan produce dalam bentuk ini uncompressed, ini lossless uncompressed, ini lossy ya, MP3 kan lossy. Di 320 kbps, kenapa? Biar nanti orang-orang yang nggak bisa play FLAC, ya mereka, dan lagi ini juga filenya lebih kecil kalau MP3. Kita akan memproduksi complete song, dan juga -1 track. Tadi udah dibahas ya. Oke. Nah ini template-nya kayak yang kita udah bahas tadi. Pertama kita akan record instrumennya dulu sampai benar. Sampai pianis bilang udah oke, ini udah benar. Nah, tapi pas pianis rekam itu sama nyanyi lah ya. Iya. Nah, karena pianis seringkali juga perlu orang nyanyi karena biasanya kita temponya saling mensinkronkan satu dengan yang lain juga kan. Gitu ya. Jadi biasanya kita ikut nyanyi di ruangan yang terpisah, semuanya pakai headphone, semua saling dengerin pakai headphone. Bagaimana nanti setup recording itu kita bisa bahas di lain kali ya Bas ya. Iya. Kalau yang buat yang perlu ini karena ini pasti nggak cukup, udah ngebahas mixing aja udah banyak banget. Ya. Nah mungkin ini setelah itu lebih luas ya. Kenapa? Lebih luas, maksudnya audiens lebih banyak gitu.
Iya. Nanti Kan nggak audiensnya juga spesifik. beda. Kan nggak Benar. spesifik. Ya. Karena ada yang bisanya bantuin misalnya masang kabel, masang mic, tapi udah bagian mixing udah lepas, udah nggak bisa. udah beyond komitmen dia gitu ya. Nah, setelah itu kalian bisa lihat di sini ada 3 warna ya. Nah, ini piano udah oke nih ya. Terus kita nyanyi kan, nyanyi 1 kali. Pianonya kita playback. Yang kedua track ini kita rekam. Ya. Kita sambil dengerin piano sambil nyanyi ya. Kita biasanya selalu ada 2 vokal, male and female. Ya variasi lah. Ini lebih bagus karena nanti hasil akhirnya ini suara pria dan wanita kan beda 1 oktav kan. Perfect 8 kan. Itu harmonisnya tuh lebih enak didengarnya. Jangan rekam cowok-cowok atau cewek-cewek ya. Kita udah pernah coba, nggak bagus. Believe me. Nggak, percuma, mendingan solo aja udah. Kalau mau rekam begitu 4 orang, it's okay. 2 orang, cowok-cowok duet, satunya lagi harus nadanya beda gitu loh. Harus suara 2 atau suara 3. Kalau suaranya bareng, kita coba not so good. Bisa hilang-hilang gitu. Kayak nggak kedengeran yang satunya bisa denger gitu. Nah, setelah kita rekam 3 kali. Udah rekam 1 kali, selesai. Rekam 2 kali, rekam 3 kali. Minimum 3 dari pengalaman kita. Harus minimum 3. Kenapa begitu? Karena mungkin ya, di track yang pertama yang, misalnya ini ya, suara yang cowok misalnya yang pertama. Misalnya di kata ini dia salah. Ya. Kita bisa cut, ambil dari yang sini. Gitu. Atau di bagian sini, dia ternyata fals, flat atau sharp gitu. Kita bisa ambil dari yang bagian yang lain. 2 nggak cukup, minimum 3, mau 4 juga oke. Tapi kalau terlalu banyak, kasihan yang mixing engineering-nya nanti. Pusing dengerin terlalu banyak take juga, amsyong juga. Jadinya 3, 4 itu optimum lah. Ya gitu ya. Minimum 3 loh, jangan kurang dari 3. 3 itu 3 good vocal takes. Kalau misalnya udah banyak salah, udah delete aja. Take lagi sampai dapat 3 yang bagus. Iya, biasanya yang nyanyi juga tahu kan, ini nggak bisa, mesti lagi gitu. Nah ini kalian bisa lihat ya waktu misalnya bait ini, oh ya saya lupa taruh di dalam standar. Kalau ada lagu yang baitnya tuh bisa sampai 5, bisa sampai 6, itu kita nggak nyanyiin semua. Kita hanya nyanyiin 3 bait. Pilih aja, silahkan pilih mau yang mana, 1, 2 terakhir, atau 1, 2, 4, atau whatever lah ya. Kita hanya nyanyi 3 bait saja, tidak terlalu banyak. Tapi kalau pendek-pendek tuh kemarin juga udah ngomong sama Pak Billy ya. Pak Billy minta kalau pendek-pendek itu tetap utuh 5 bait gitu. Oh gitu, oke. Kalau pendek ya. Kalau pendek ya. Kan ada lagu yang pendek ini cuma 2 baris gitu. Iya. Ada lagu yang pendek-pendek gitu. Oke. Jadi minimal 3 ya janjiannya. Iya, janjian. Nah, gimana bisa bikin recording itu rapi? Mulainya karena waktu kita nge-record vokal kan awal terus terakhir gitu ya sampai habis. Gimana biar bisa rapi? Begini caranya nih. Kalian coba yang udah nyalain Reaper ya, di bagian tombol recordnya yang merah nih, kalian right click. Coba press right click, kalian akan lihat itu ada modenya itu, mode normal, mode time selection auto punch, satu lagi apa? Auto punch selected items. Kok mereka mungkin dapat no tracks are armed for recording. Mesti di arm dulu. Oh iya, boleh di arm. Kalian coba buka satu itu deh, buka salah satu project yang udah saya kirim. Buka aja project yang pertama tadi. Mana tadi ini Reaper. Nah, ini project pertama dibuka aja. Terus ini record arm itu di sini ya, di pojok sini ya. Ini record arm nih. Nah, ini record arm. Ya, kalau ini udah record arm, artinya saya mau nge-record track ini. Gitu ya. Nah, terus ini kalau di right click, nah lihat nggak? Ini ada 3 macam-macam. Kita pilih yang tengah. Nah, misalnya ya, saya mau misalnya yang... Nah, misalnya ini saya mau isi seumpamanya ini tuh track piano. Saya mau isi track vokalnya di sini. Umpama ya. Saya tinggal double klik di sini buat bikin new track. Dan saya akan record di sini. Ya, pilih inputnya, jangan lupa inputnya yang mic yang kalian mau rekam, inputnya mana, itu mesti dipilih dengan benar. Ini sekarang saya pakai nomor 4. Nah, ini suara saya nih masuk di sini kan. Nah, kalau misalnya pianonya belum mulai, misalnya kita playbacknya dari sini. Ya, kita playback dari sini. Nah, dia di sini nggak akan ngerekam.
dia akan mulai ngerekam di bagian time selection yang kita select. Dan setelah selection time-nya over, misalnya dia udah lewat gitu ya, dia otomatis stop. Makanya kalian bisa lihat di sini. Salah. Ya ini. Makanya kalian bisa lihat di sini kok starting sama endingnya kok bisa rapi. Karena sebelumnya kita select dulu. Saya mau ngerekam dari sini sampai sini. Oke? Ada yang bingung? Jelas ya? Oke. Next. Jadi jangan lupa kita select bagian yang kita mau record di track piano yang oke. Setelah itu kita pakai function ini. Dan kalau kalian mau di lock, time selection-nya mau di lock, press L aja. Nanti dia time selection-nya nggak akan berubah-ubah. Ya. Oke, next. Ini objektif ini maksudnya kenapa kita mesti sampai ngerjain ini semua ya. Maksudnya ini mixing ini objektifnya tuh apa sih? Kayak kita tadi lihat misalnya ini ya. Nah ini di bagian awal, mana cursor saya? Nah ini cursor saya. Ini di bagian awal, yang nyanyi kan yang bait pertama nih female kan? Ya, yang cowoknya nggak nyanyi. Tapi kan ada suara-suara ambient yang masuk ke mic-nya cowok kan? Ya, ini kan nggak perlu kan? Ini dibuang. Jadi removal yang kayak gini-gini itu nanti salah satu objektif dari editing ini, audio editing ini. Bagian-bagian yang clean up lah, basically kita clean up. Oke, ini objektifnya ada di sini. Terus kita juga semuanya cuman penyanyi awam semua kan ya. Jadi susah satu lagu itu semua kita bisa nggak ada pitch yang salah, nggak ada tempo yang salah, itu susah sekali. Nah itu makanya untuk salah satu objektifnya juga kita harus untuk jemaat bisa belajar nyanyi dengan benar kan pitch-nya harus benar, temponya harus benar. Nah kadang-kadang udah rekam berkali-kali pun masih ada yang salah, ya udah itu last resort kita benerin pakai audio editing, post editing. Tapi ingat ya, bagi yang rekam, semua singer, semua pianis, anggaplah kalian itu recording, kalian bernyanyi seperti tidak ada post processing. Artinya try to make it as correct as possible, start from the beginning, start from the recording. Anggap aja ini bakalan dipublish nih, nggak akan ada post processing, nggak akan ada editing lagi, nggak akan ada correction lagi. Saya harus nyanyi dengan sebenar-benarnya, ya. Jangan oke lah saya mau nyanyi sembarangan karena nanti ada Baskara yang bisa editing, dia bisa benerin pitch-nya. Jangan begitu mentalitinya ya. Mentalitinya nyanyi, main piano, main gitar, main apapun as if there is no post processing. Oke ya, setuju ya? Setuju. Setuju banget. Setuju banget. Kalau nggak pusing yang mixingnya, kalau kebanyakan salah kan repot, banyak ngabisin waktu. Dan kasih cabai sebotol aja, suruh makan cabai dulu baru nyanyi. Dan itu yang audio mixing itu nggak bisa create magic ya, maksudnya. Kalau bukan itu cuma certain extent doang bisa benerin. Bukan Josh Groban nggak akan jadi Josh Groban gitu suaranya. Gerobokan. Oke, terus kita akan nyanyi ada singer yang loud, very loud, ada singer yang soft. Itu juga kita perlu post processing dalam pengertian kita balance semuanya. Ya. Biasanya sih yang saya kerjain adalah itu semua di balance aja, jadi sama keras. Antara penyanyi pria, wanita, piano itu sama keras. Kedengeran balance aja. Jangan sampai ada yang lebih soft, ada yang itu. Terus tonal balance itu karena kita juga nggak punya mic yang perfect kan. Setiap mic itu ada suaranya masing-masing gitu. Atau kalau kadang kita nyanyi terlalu deket jadi terlalu bassy. Nyanyi terlalu jauh jadi agak bassnya kurang. Nah itu nanti kita benerin juga tonal balance-nya pakai EQ ya. Terus dynamic. Kadang ada yang bagian-bagian gitu yang kita perlu dari nada soft, nada-nada yang agak rendah, terus mendadak loncat 1 oktav gitu naik ke atas. Itu biasanya harus jadi biasanya singer jadi very loud gitu. Jadi pertamanya kayak kurang keras gitu, mendadak teriak di kuping kita. Itu nggak enak juga didengar begitu kan. Nah itu kita benerin di post processing biar dinamikanya nggak terlalu agresif gitu. Jadi antara yang terlalu soft nggak terlalu soft, yang terlalu keras nggak terlalu teriak di kuping. Dan yang terakhir, kita akan atur juga panning, setting, dan reverb. Kenapa? Karena waktu kita rekam melalui mic itu semuanya mono kan. So vokal kita tuh mono.
Sedangkan kuping kita itu stereo. Kita tidak pernah mendengar di dalam kondisi mono itu, kita nggak pernah. Kuping kita stereo, dua-dua kuping itu on 24/7. Kita selalu dengar in stereo. Nanti akan kita lihat bedanya waktu di editing nanti ya. Terus kita juga mau meet recommended standard loudness of popular streaming platform, which is kita udah pilih -14 LUFS. Kalau kita ngikutin misalnya, apa sih itu yang anak muda sekarang suka streaming itu pas Spotify ya. Spotify itu even lebih soft lagi dari -14. Artinya kalau kita play rekaman Spotify di compare misalnya sama Tidal atau apa gitu ya, itu Tidal lebih keras, Amazon lebih keras, YouTube lebih keras gitu. Jadi dari itu saya pelajarin, saya rasa YouTube itu paling balance ya, nggak terlalu keras, nggak terlalu soft gitu. Dan ini 4/14 ya, itu udah lebih soft daripada rekaman-rekaman pop dari CD. Kalau kita beli CD, terus kita rip ya, itu jadi FLAC atau MP3 or whatever ya, itu lebih keras dari -14. Dia dynamicnya tuh benar-benar dikompres abis. Dan menurut saya itu nggak sehat juga, nggak enak didengarnya. Oke, nah ini mixing workflow-nya ya, tadi yang kita ngikutin standar ya. Ini piano track. Jadi di depan ini, sebelum piano mulai, ini piano mulai di sini ya, yang saya garisin ini ya. Ini kita kasih 1 second fade in. Dan setelah piano benar-benar selesai, atau gitar atau alat musik lain yang benar-benar selesai, setelah ini benar-benar udah nggak ada suara, tambah 1,5 second. Ya. Terus song names itu kita taruh di dalam region, nanti saya unjukin region itu apa. Seperti yang sudah tadi kita bicarain di depan itu standar namingnya. Nah inilah, ini workflow-nya. Jadi workflow 1-4 ini sebenarnya trim and clean. Ya, ini judulnya ini, trim and clean. Selanjutnya, nah ini. Ini urutannya itu ada tujuannya. Ya, jadi biasanya workflow ini kita ikutin, kita nggak balik-balik. Nanti ada alasannya kenapa kita nggak balik workflow ini. Misalnya pitch correction nomor 8 ya. Pitch correction itu, daerah pitch correction yang kita taruh itu dia time sensitive. Artinya, begitu misalnya ada media itemnya, misalnya ini ya media itemnya. Oke. Misalnya ini media item nih, misalnya saya geser ya. Nah ini misalnya saya geser ke sini ya. Nah tadinya saya pitch correction-nya di sini gitu. Dia nggak ngikut. Makanya artinya waktu kita trimming, cleaning segala macam, itu semua before we do pitch correction. Setelah kita do pitch correction, ini posisi jangan digeser-geser lagi. Jadi time alignment dulu, misalnya ini penyanyinya masuknya nggak bareng nih, gitu ya. Kita time align dulu, masukin bareng-bareng, udah masuknya bareng. Setelah itu semua udah selesai, baru pitch correction. Ya, karena ada tujuannya, karena ada limitasi lah dari semua proses inilah. Oke. Pertama kita adjust loudness. Kalau tadi kita sudah import configuration dari yang saya kasih ya. Adjust loudness is very easy. Di standar Reaper nggak ada ini. Ini nggak ada nih. Ini 2 kagak ada. Ini saya tambahin. Dan ini dari SWS extension. Makanya kalau nggak install SWS nggak ada ini. Ini tuh apa? Nah gini misalnya ya. Ini semua kalian bisa lihat kan. Yang ini pasti suaranya lebih soft dari yang ini dong. Ya kan? Yang ini kan lihat nih sampai hitam-hitam begini semua itu artinya very loud. Ini lebih softer. Siapa ya misalnya ini. Nah kalau yang ini ya. Ini bisa loud. Tuh ya, ini loud kan. Nah, kalau kalian mau samain loudness-nya semua, di Reaper is very, very easy. Just do this. Double click everything. Select all the item. Click this. Boom. That's it. Semua jadi sama loudness-nya. Very good question. Kenapa -23? Mungkin Kevin bisa kasih jawaban. Michael Jordan nih 23. Oke. Ini -23 ini sebenarnya sih nggak harus ya. Kita bisa samain jadi -24 atau 225, -20 atau apa. Soalnya gini. Ini tuh dynamic range. Ya, loudness ya. Kalau misalnya kita mau langsung samain misalnya di -18 gitu ya. Itu bisa terjadi udah klip. Karena
range vokal dari dia waktu soft waktu sampai dia loud ya, itu bisa more than 20 dB. Jadi kita perlu dynamic range more than 20 dB untuk jangan sampai ada yang clipping. Ya. Nah, terus dari pengalaman saya, untuk kita kan nggak kerja di terlalu banyak track. Paling banyak kita nyanyi 4 orang, track piano 2, paling banyak 6 track gitu ya. Nah, itu -23 is just nice. -23 ini sebenarnya EBU, European Broadcast Union. Artinya kalau kita mau kirim program siaran mau disiarin di EBU, European Broadcast Union, mereka minta audio loudness harus di -23 LUFS. Which is for today's standard is too soft. Ya, tapi waktu zaman dulu kita kan ngedengerin siaran itu masih pakai TV yang speakernya tuh mungkin segede telapak tangan gitu ya. Kalau sekarang kita dengerin pakai handphone yang speakernya cuma segede kuku. Speaker segede kuku ini kagak dengerin -23 LUFS sudah too soft. Yang sekarang yang karena kita ya sebenarnya makin poorer and poorer gitu ya, dengerinnya melalui speaker laptop, speaker HP yang cuma segede kuku. Itu lebih optimum kalau di sekitar -16 LUFS. Tapi itu terlalu loud untuk mixing. Untuk mixing -23 is just nice. Kalau lebih kecil dari -23, aduh itu drilling. Waveformnya udah mulai nggak kelihatan. Ya, udah susah dilihat. Kalau udah terlalu tinggi juga nanti ada bagian-bagian yang clipping. Jadi saya rasa -23 is just nice. Kalau kalian mau adjust misalnya tuh certain ini ya, certain loudness ya, kalian bisa do this. Analyze loudness. Nih ya, klik ini. Kok tunggu dulu di bawah sini. Oke. Analyze selected items. Nah, ini kan tadi udah kita adjust ke 23 kan. Sekarang jadinya 23. Kalau kalian mau misalnya ganti terlalu soft saya mau normalize ke misalnya -18. Tulis aja di sini -18. Tuh ya. Normalize. Udah jadi -18 tuh, jadi lebih loud kan. Nah, ini saya nggak tahu gimana caranya ini kalau Audacity, tapi kalau di Reaper is so easy. Ya, jadi biasanya yang saya kerjain adalah saya select semua, mau track piano, mau track vokal segala macam, semua disamain dulu ke -23. Setelah itu saya mulai dari situ. Kalau masih kurang soft atau masih kurang terlalu loud, itu nanti play by ear. Tapi di awal -23 dulu semua. Coba ya, misalnya ini saya tutup dulu ya. Saya buka yang benar-benar program close all project dulu. -4 doang kok maksudnya. Yes. Final. -14 itu rendering ya. Untuk final. Jadi gini, teman-teman ya, kalau misalnya kita punya ada 2 track. Satu track misalnya -23. Kalau jadi 2 track, itu logikanya itu jadi tambah 6 dB loudness. Jadi misalnya ya, ini -23, tambah -23. Di total itu nanti jadinya -17. Itu kalau consistent loudness misalnya tone ya. Itu 2 biji ya. Kalian tambahin ya, itu tambah 6 dB, tambah 6 dB, tambah 6 dB. Jadi misalnya itu consistent loudness, anggap aja -24. Saya bikin 2 track of the same thing. Itu di total setelah di mix jadi -18. Kalau track itu ada 4, jadi minus? Tunggu. 24, 18 jadi 12. Tambah 6, tambah 6, tambah 6. Track itu jadi 8, jadi -6 dB loudness-nya. Oh, pangkat. Ya. Tambah 6 dB. 6 dB itu double. Double-nya tapi double eksponensial ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu tambah 6 dB, tambah 6 dB. Tapi karena kita tuh nyanyi lebih ke arah kayak pink noise, nggak konsisten total loudness begitu ya. Itu kira-kira cuman doublingnya itu cuman kira-kira 3-4 dB. Nggak bener-bener 6 dB. Itu 6 dB itu kalau kalian main tone. 1 kHz atau apa di double itu tambah 6 dB. Begitu itu di double. Ya, 6 dB is doubling di audio. Jadi kalau kita nyanyi, misalnya kalian mesti lihat ya, kalian punya 8 track gitu ya. Setiap track itu misalnya -23 ya. Kalian bisa hitung lah kira-kira begitu dia di 23,
kali 2, dia nanti jadi sekitar minus 20. Begitu udah 4 track, dia jadi sekitar minus 17. 8 track, dia akan jadi sekitar minus 14. Kira-kira kalau orang nyanyi begitu, nggak persis 6 dB. Kira-kira cuma sekitar 3-4 dB. Karena we don't sing at the same loudness all the time, at the same time gitu. Ya. Terus sekarang mau kemana? Saya lupa. Oh iya ya. Tadi jelasin apa? Loudness ya. Oh iya, kita coba buka recording yang beneran. Hasilnya yang mana ya? Bentar. Ini KRI recording. Buka yang terakhir aja ya. Terakhir itu apa sih kita rekaman? Ini. Si wanita-wanita itu. Ini apa nih? Coba buka yang ini aja. Oh ya, ini kalian bisa lihat ya. Biasanya kita sebelum kita mixing, ini hasil yang dari rekaman itu biasanya V1 atau apa gitu. Waktu kita mulai mixing, kita selalu harus save sebagai another version of that project. Kenapa? Karena kita mau keep the snapshot of the recording. Jadi jangan di override. Oke? Ini waktu recording ini yang belum ada nomornya biasanya nih. Ini setelah saya mixing 1 kali jadi V1 misalnya gitu kan. Jangan di override. Ini jadi saya tahu pada waktu aslinya waktu recording tuh gimana. Dan anyway ya, ini bisa di-ignore. Anyway, ini Reaper ini undestructive editing. Jadi file aslinya tuh sama dia nggak diapa-apain sama sekali. Ya. Nah ini kalian bisa lihat, ini recording session kita, satu session ini kira-kira begini. Nah ini apa nih kira-kira bisa ditebak nggak nih? Ya. Ini tuh kita nyanyikan, liatin vokalnya masih 1. Nah begitu yang ini vokalnya udah 4 gitu ya. Lihat ya, ini 1. Ini vokalnya udah sampai berapa nih? Udah 6, 7. Ya, oke ya. Ini artinya di bagian ini tuh pianonya udah bener. Ini yang pianisnya masih belum puas. Ulang lagi. Ini piano main pertama kali, oh belum puas. Ulang lagi. Nah, kalau udah begini. Ya ngerti ya. Itu kan ininya. Saya close dulu, saya buka yang trim aja biar lebih cleaner. Ini cuman kasih lihat, biasanya kita rekaman tuh kayak begini. Nah ini udah di trim, udah pada dibuang-buangin. Yang lainnya udah dibuang semua. Oke. Nah ini udah di trim. Jadi udah fokus di lagu ini doang gitu ya. Nah itu biasanya saya gini, ini select aja dulu semua. Nah ini waktu kalian select ini ya, misalnya saya select yang terakhir nih. Terakhir semua yang di-select, sorry. Nah ini misalnya begini ya. Oke. Nah waktu saya press ini, sambil pencet press shift ya. Press shift gini ya. Aduh ini yang oke lah, doesn't matter lah. Nah terus saya pencet 23 ini ya, minus 23. Dia akan normalize the loudness dari semua yang ini, highlighted ini. Artinya yang ini belum nih. Yang ini belum, yang ini belum, yang ini belum, yang ini belum. Artinya saya harus gini lagi, do again. Serius? Iya. Itu normalize itu per take. Kalau kita misalnya ini saya normalize take yang 4 ya. Ini take 3, 2, 1 ini nggak akan normalize. Nggak ada kontrol A. Nggak bisa kontrol A semua. Atau di klik drag di semuanya jadinya gitu. Kita bisa play all takes ya. Misalnya kita nyanyi 4 kali ya. Kalau kita by default ini dia hanya play the take that we highlighted ya. Nah, tapi kita bisa ada option play all takes di item setting. Nah ini play all takes. Aduh, zoomnya lelet nih di komputer saya, udah kelihatan, di sini belum kelihatan. Gimana caranya? Ya, nggak keluar ya? Internetnya mati kok kayaknya. Nge-lag kok si Baskara itu juga nge-lag. Iya ya. Internetnya lagi pada lelet ya. Lu sebarin pakai internet yang sama semua sih. No. Ya pokoknya di sinilah di item set.